Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang data warehouse dan business intelligence. Untuk pembahasan pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi dan sejarah business intelligence. Definisi business intelligence adalah seperangkat alat analisis berupa informasi bisnis yang digunakan untuk mengonsolidasi, menganalisis, menyimpan, dan mengakses banyak data dalam konteks proses bisnis yang mengarah pada pembuatan keputusan dan tindakan dengan tujuan peningkatan kinerja usaha atau bisnis. Secara sederhananya, business intelligence ini adalah alat analisis yang digunakan untuk meningkatkan kinerja usaha atau bisnis. Ya, jadi secara sederhananya, seperangkat alat analisis yang digunakan untuk membuat keputusan dengan tujuan meningkatkan kinerja usaha atau bisnis. Lanjut untuk penjelasan selanjutnya, yaitu tentang sejarah business intelligence. Pertama kali, business intelligence ini didengungkan oleh Hans Peter Land pada tahun 1958. Lalu tahun 1970-an, metode yang digunakan adalah menggunakan pelaporan MIS, yaitu kepanjangannya Management Information System, di mana laporannya bersifat statis dan juga berkala. Lalu tahun 1980-an, digunakan nyala sistem informasi eksekutif atau yang lebih dikenal dengan nama AIS, yaitu Executive Information System. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1990-an, yaitu dikenal dengan metode OLAP, Online Analytical Processing, yang sifatnya lebih dinamis, multidimensi, dan pelaporannya sesuai dengan kebutuhan. Nah, disinilah mulai dikenal dengan istilah BI, atau disebut dengan Business Intelligence. Istilah BI diciptakan oleh Gartner Group. Jadi, tahun 90-an inilah penggabungan istilah BI itu diciptakan oleh Gartner Group. Pada tahun 2005 ke atas, metode yang digunakan adalah inklusi kemampuan penambangan AI, Artificial Intelligence, dan data mining, text mining, dan juga web mining. Jadi pada tahun 2005 ke atas, BI ini sudah dikembangkan dengan menambahkan kemampuan penambangan AI atau Artificial Intelligence, dan data mining, text mining, dan juga web mining. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang evolusi dan komponen BI. Oke, saya jelaskan dulu untuk yang evolusi daripada arsitektur BI. Nah, ada beberapa bagian di dalam arsitektur BI. Di antaranya ada data source, data movement streaming engines, data warehouse server, mid-tier server, front-end application. Akan saya jelaskan dulu untuk data source. Bagian ini berfungsi untuk mengumpulkan data dan mengintegrasikan data yang disimpan dari berbagai sumber, baik itu sumber primer ataupun sekunder. Data tersebut merupakan data yang dimiliki oleh sistem operasional, tetapi juga dapat mencakup dokumen yang tidak terstruktur, seperti email, ataupun data dari penyedia eksternal lainnya. Maka, secara garis besar, hal ini diperlukan untuk menyatukan dan mengintegrasikan data dari sumber-sumber yang berbeda. Kemudian bagian selanjutnya ada data movement dan streaming engine. Pada bagian ini, data movement dan streaming engine merupakan data dari setiap variasi data yang terintegrasi,
yang didapat dari berbagai sumber. Di dalam data movement dan streaming engine, terdapat alat berupa extract transform load, atau disingkat dengan sebutan ETL. Tugasnya adalah membantu dan menemukan masalah kualitas data dan memfasilitasi pemuatan data dengan jumlah skala besar ke dalam warehouse. Kualitas data tersebut sangatlah penting dalam penilaian BI. Jika data yang disajikan kepada user tidak lengkap atau tidak konsisten, maka bukan hanya gagal, tetapi berpengaruh dan menghambat dalam proses pengambilan keputusan. Bagian selanjutnya yaitu data warehouse server. Data warehouse adalah pengumpulan data subjek yang berorientasi, terintegrasi, waktunya bervarian, dan non-volatile untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Setelah datanya diekstrak, terintegrasi, dan diperiksa kualitas datanya, kemudian dimuat dalam suatu repository sentral atau yang disebut warehouse, yang dikelola oleh satu server atau lebih. Data warehouse dirancang untuk mengenali setiap topik-topik yang menjadi perhatian utama yang menyangkut dengan bisnis, sehingga para pengambil keputusan dapat menganalisis dengan mudah. Pada bagian berikutnya ada mid-tier server. Mid-tier server menyediakan fungsi khusus untuk skenario BI yang berbeda dan masuk ke dalam server OLAP, Online Analytical Processing. Kemudian, selain masuk ke OLAP, masuk lagi ke Enterprise Search Engine, Data Mining Engines, dan Reporting Server. Server OLAP yang efisien dapat menyajikan model multidimensi untuk aplikasi front-end atau langsung ke pengguna. Front-end ini bisa disebut juga tampilan depan. Para pengguna dapat memilah dan memilih, dapat melakukan agregasi, menyaring, menurunkan, dan memutar data. Untuk bagian terakhir yaitu front-end application. Front-end application merupakan aplikasi yang digunakan langsung oleh pengguna bisnis dalam membuat keputusan. Sebagai contohnya adalah Enterprise Portal for Searching, Spreadsheet, atau yang biasa kita kenal dengan format Excel, ya, dan aplikasi manajemen kinerja yang memvisualisasikan seperti dashboard atau alat-alat yang memungkinkan pengguna teknologi dapat mengakses dengan mengeksekusi query ad hoc, dan alat-alat yang dapat memvisualisasikan model data. Semakin fleksibel alat ini, maka akan lebih memungkinkan eksplorasi data akan menjadi lebih dinamis dan menginvestigasi data dengan cara yang berbeda. Oke, untuk selanjutnya ada komponen BI. Terdapat 4 komponen BI, diantaranya ada Data Warehouse, Business Analytics, BPM, yaitu Business Performance Management, yang terakhir User Interface. Data Warehouse adalah gudang besar data historis yang terorganisir secara baik. Business Analytics atau Business Analytic adalah alat yang memungkinkan transformasi data menjadi informasi dan pengetahuan. Kemudian ada BPM, Business Performance Management. BPM memungkinkan pemantauan, pengukuran, dan membandingkan indikator kinerja utama. Dan terakhir ada User Interface. User Interface di sini adalah tampilan antarmuka, dicontohkan yaitu dashboard. Ini memungkinkan akses dan manipulasi komponen BI yang lain secara mudah. Jadi itu 4 komponen BI. Jadi itu tadi adalah komponen-komponen daripada BI. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai tentang manfaat BI dan hubungan DSS dengan BI. Manfaat Business Intelligence yang pertama, pelaporan lebih cepat dan akurat. Yang kedua, pengambilan keputusan akan menjadi lebih baik. Yang ketiga,
layanan pelanggan akan semakin meningkat, dan yang terakhir, pendapatan pun akan meningkat. Hubungan DSS dengan BI. DSS adalah singkatan dari Decision Support System. DSS dengan BI memiliki hubungan yang pertama, yaitu sama-sama memiliki arsitektur yang mirip. Kenapa arsitektur mereka mirip? Karena BI berevolusi dari DSS. Yang kedua, sama-sama mendukung dalam pengambilan keputusan. DSS secara langsung mendukung pengambilan keputusan secara spesifik, sedangkan BI itu memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu, dan secara tidak langsung mendukung adanya pengambilan keputusan. Jadi itulah hubungan DSS dengan BI dalam hal pengambilan keputusan. Yang ketiga, hubungan DSS dengan BI itu lebih berorientasi pada eksekutif dan strategi. Sedangkan DSS itu lebih berorientasi pada analisis. Oke, itu tadi adalah manfaat BI dan hubungan DSS dengan BI. Pembahasan terakhir. Pembahasan terakhir yaitu mengenai tentang elemen sistem kerja bisnis intelligence. Elemen yang pertama itu ada proses bisnis. Proses bisnis itu mencakup proses rasional, urutan langkah-langkah, ataupun metode yang digunakan untuk melakukan langkah-langkah tertentu. Jadi, di dalam proses bisnis ini, elemen ini berfungsi untuk melakukan atau menentukan langkah-langkah tertentu. Yang kedua ada partisipan. Partisipan artinya peserta harus memiliki keterampilan yang baik, sudah dilatih dengan baik, memiliki tingkat komitmen yang tinggi, memiliki umpan balik yang real time, ya. Kemudian yang ketiga ada informasi. Di dalam informasi tentunya harus memiliki kualitas informasi yang baik. Ketersediaannya juga harus baik, penyajian informasinya juga harus baik. Jadi pada elemen informasi ini harus memiliki kualitas, ketersediaan, dan juga penyajian informasi yang baik. Yang keempat, teknologi. Pada elemen teknologi, di dalam penyimpanan dan pengambilan data itu harus lebih baik, modelnya, algoritmanya, kemampuan statistik atau grafisnya, serta interaksi komputernya pun juga harus baik. Yang kelima ada product and service. Pada produk dan service, elemen ini digunakan untuk mengevaluasi di dalam mengambil keputusan. Yang keenam ada customers. Pada elemen customer, itu digunakan untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh pelanggan. Keperluan-keperluan apa, kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh pelanggan. Yang ketujuh ada infrastruktur. Ketika ada bagian-bagian infrastruktur yang mengalami kerusakan, bagian-bagian itulah yang harus langsung diperbaiki agar tidak merusak keseluruhan infrastruktur. Artinya apa? Artinya bagian-bagian infrastruktur itu adalah salah satu petunjuk dalam melakukan perbaikan. Yang kedelapan ada environment, lingkungan. Jadi dalam bisnis intelijen juga harus melihat lingkungan sekitar. Kita harus bisa melihat situasi lingkungan sekitar itu seperti apa untuk mengambil sebuah keputusan. Yang terakhir ada strategi. Strategi atau strategi pastinya dalam operasionalnya itu pasti berbeda-beda. Sehingga kita harus bisa membuat strategi-strategi yang sesuai agar keputusannya pun bisa tercapai dengan tepat. Oke, itulah penjelasan mengenai tentang elemen sistem kerja bisnis intelligence.
Oke, cukup penjelasan dari saya. Demikian penjelasan tentang data warehouse dan business intelligence. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.